Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang sel hewan. Jadi sebelum kita masuk ke belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita masuk tentang sel hewan. Nah, sebelum kita masuk kepada sel hewan, kita mengulangi pelajaran yang lalu dulu ya. Siapa masih ingat di sini apa itu sel? Iya, benar. Sel hewan merupakan unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di sini terdapat dua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. Jadi kita bahas satu persatu dulu, yaitu sekarang kita bahas tentang sel hewan. Di mana sel hewan ini memiliki beberapa organel seperti nukleus, di dalamnya terdapat selaput membran, kromatin, dan nukleolus. Kemudian ada membran plasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, mikrofili. Kemudian ada sitoskeleton, di dalamnya terdapat mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Kemudian ada sentrosom, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus. Nah, jadi untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelas bagaimana sih bentuk sel itu, apa sih organel-organelnya, bagaimana bentuknya, dan fungsi dari masing-masing organel tersebut. Mari kita saksikan video slide yang telah saya siapkan. Mari kita saksikan bersama. Kita identifikasi searah jarum jam. Pertama, nukleus. Terdiri dari selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Membran plasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, mikrofili, sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Sentrosom, flagel, retikulum endoplasma kasar, dan yang terakhir retikulum endoplasma halus. Nukleus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu selaput membran, kromatin, dan nukleus. Selaput membran berada menyelubungi inti sel. Kromatin adalah untai DNA yang berisi informasi genetik dari individu. Kemudian, nukleolus adalah anak inti yang memproduksi ribosom. Nah, di sini gambaran lebih jelas mengenai nukleus. Lihat pada bagian 1. Bagian terluar dari nukleus adalah selaput membran, kemudian kromatin, dan pada bagian paling dalam yang berwarna lebih gelap adalah nukleolus. Lihat pada bagian 2. Jika kita melihat selaput membran lebih dekat, kita akan melihat banyak sekali pori-pori. Pori-pori ini berfungsi sebagai pintu keluar masuknya molekul dan ribosom. Pada bagian 3, menunjukkan selaput membran yang dilihat dari bawah mikroskop. Pada bagian 4 adalah kromatin. Bentuknya tidak beraturan. Kromatin ini bermanfaat ketika sel akan melakukan pembelahan. Lanjut pada bagian 5. Ini merupakan penampakan nukleus jika dilihat dari bawah mikroskop. Nukleus adalah bagian yang paling jelas terlihat saat menggunakan mikroskop daripada organel yang lain. Jika diperbesar lagi, kita akan melihat banyak pori-pori seperti pada bagian 6. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar terbentuk kantong, sisterna, dan terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsinya untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berbentuk tabung dan tidak terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsinya untuk sintesis lipid, metabolisme protein, dan detoksifikasi racun. Retikulum endoplasma letaknya berada di sekitar inti sel. Hal ini karena nRNA keluar dari inti sel
akan diproses di retikulum endoplasma dan ribosom. Ribosom sangat berperan penting dalam sintesis protein. Ada dua jenis ribosom, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas berada di sitosol. Protein yang dihasilkan biasanya untuk keperluan sel itu sendiri. Sedangkan ribosom terikat berada di permukaan retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan biasanya untuk enzim atau struktural. Pada bagian 1 adalah penampakan ribosom yang berada di retikulum endoplasma. Titik gelap adalah ribosom. Pada bagian 2 adalah bentuk ribosom yang terdiri dari dua unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Pada bagian 3 menunjukkan model komputer untuk ribosom. Nah, setelah protein disintesis oleh ribosom, selanjutnya protein akan menuju aparatus Golgi dalam bentuk kantong vesikel. Kantong-kantong ini melalui jalur mikrotubulus menuju aparatus Golgi. Setelah sampai, protein akan memasuki proses packaging. Berikut adalah gambar aparatus Golgi berbentuk kantung-kantung. Pada bagian A adalah sisi cis, yaitu sisi penerimaan vesikel. Pada bagian B adalah sisi trans, yaitu sisi pengiriman vesikel. Nah, untuk prosesnya dimulai dari bagian 1. Vesikel datang dari sisi cis. Bagian 2, vesikel akan bergabung dan membentuk sisterna Golgi yang baru. Bagian 3 adalah maturasi atau pematangan sisterna. Sisterna Golgi akan menuju sisi trans. Pada bagian 4, vesikel terbentuk dan meninggalkan aparatus Golgi, membawa produk tertentu ke lokasi tertentu atau ke membran sekresi. Pada bagian 5, vesikel yang juga dapat membawa kembali protein yang kurang matang ke Golgi, agar tujuannya protein tersebut menjadi matang. Pada bagian 6, vesikel yang mengangkut protein tertentu untuk retikulum endoplasma sesuai kebutuhannya. Lisosom bertugas dalam mencerna atau mendaur ulang makromolekul. Misalnya sel darah putih menggunakan lisosom untuk menghancurkan bakteri atau virus, mencerna makanan oleh protista, mendaur ulang organel sel yang rusak. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian A. Lisosom ditunjukkan dengan titik gelap. Lisosom ini berada di sel darah putih yang menunjukkan sedang menghancurkan bakteri. Pada bagian B adalah lisosom yang sedang mencerna makanan, yaitu pada protista. Bagian C dan D adalah lisosom yang sedang mendaur ulang mitokondria dan peroksisom yang sudah rusak. Molekul dari hasil cerna akan dimanfaatkan kembali oleh sel. Mitokondria adalah organel yang menghasilkan energi berupa ATP. Energi tersebut didapat dari pengolahan gula, lemak, atau bahan bakar lain. Perhatikan pada gambar tersebut. Mitokondria mempunyai dua membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lekukan-lekukan yang disebut krista. Adanya lekukan ini menjadikan area respirasi lebih luas. Di dalam mitokondria juga terdapat ribosom dan DNA. Peroksisom adalah organel yang bertugas melakukan oksidasi terhadap senyawa berbahaya yang ada di dalam sel. Peroksisom akan mentransfer hidrogen ke oksigen sehingga menjadi hidrogen peroksida. Sifat hidrogen peroksida adalah toksit. Oleh karena itu, peroksisom akan mengubahnya menjadi air. Selain itu, peroksisom juga dapat memecah asam lemak, kemudian ditransfer ke mitokondria. Maka dari itu, letak peroksisom tidak jauh-jauh dari mitokondria. Saat berkecambahan, peroksisom juga dapat menginisiasi asam lemak dalam biji menjadi gula. Sitoskeleton adalah serat-serat yang bertugas memberi sokongan dan mempertahankan bentuk sel. Dibagi menjadi 3, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Gambar A menunjukkan mikrotubulus. Strukturnya seperti tabung berongga. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, jalur pergerakan kromosom dan organel.
Gambar B menunjukkan mikrofilamen. Strukturnya seperti dua tali teranyam, fungsinya untuk perubahan bentuk sel, kontraksi otot, dan pembelahan sel. Gambar C adalah filamen intermediate. Strukturnya seperti serat kabel fiber, fungsinya untuk tambahan organel, serta pembentukan lamina nukleus. Sentrosom terdiri dari dua sentriol. Sentriol terdiri dari 9 set mikrotubulus. Setiap set mikrotubulus ada 3 mikrotubulus. Sentrosom sangat berperan dalam proses pembelahan sel, yaitu dalam pembentukan benang gelendong untuk menarik kromosom. Fungsi lainnya adalah berperan dalam inisiasi sitokinesis dan penentuan arah tumbuhan aksosaraf. Flagel adalah organel yang berfungsi untuk pergerakan sel. Letaknya menjulur keluar dari sel. Flagel tersusun atas mikrotubulus, kemudian akan diselubungi oleh membran plasma. Ketika flagel ini aktif, maka sel akan bergerak. Contohnya adalah sel sperma. Mikrofili adalah eksistensi dari membran plasma untuk memperluas permukaan. Beberapa organ mempunyai mikrofili, misalnya organ penyerapan yaitu usus ataupun ginjal. Tujuannya adalah agar proses penyerapan menjadi lebih cepat. Membran plasma adalah bagian terluar dari sel, terdiri dari fosfolipid ganda yang bersifat semi-permeabel. Artinya, hanya molekul tertentu yang dapat keluar masuk ke sel.